Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok budaya Manggarai. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Manggarai. Sebelum memasuki penjelasan, perkenalkan dulu nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Febriantisma Bambu. Yang kedua, Devina Yovita. Yang ketiga, Yohana Nikumurni. Yang keempat, Nurhijra Latifah Jana. Dan yang terakhir ada Adriana Korsiman Bunda. Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Manggarai itu sendiri dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, Manggarai Barat, yang kedua Manggarai Tengah, dan yang ketiga ada Manggarai Timur. Untuk kebudayaan atau kebiasaannya itu hampir sama, yang mana dalam setiap penerimaan tamu atau tiba Mekah selalu disuguhkan dengan sirip pinang dan juga moke atau tuak. Namun untuk bahasa daerahnya itu memiliki perbedaan dialek. Tetapi untuk rumah adat, tarian daerah, musik adat atau lagu tradisional memiliki kesamaan atau mirip. Jadi hal-hal yang akan kami bahas yaitu yang pertama tarian tradisional, yang kedua alat musik, yang ketiga rumah adat, yang keempat pakaian adat, dan yang kelima ada lagu daerah. Langsung saja yang pertama ada tarian daerah. Tarian daerah yang berasal dari Manggarai adalah tarian caci. Tarian caci adalah tarian perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai. Caci sendiri berasal dari kata ca yang berarti satu dan ci yang berarti uji. Jadi caci merupakan tarian satu lawan satu untuk menguji ketangkasan. Jadi pada pertunjukan tarian caci itu dibuka dengan tarian danding atau tandak Manggarai. Sebelum beradu, setiap pemain terlebih dahulu melakukan gerakan pemanasan otot, di mana masing-masing penari menggerakkan badannya mirip dengan gerakan kuda. Dan juga sambil menari, pemain caci menyanyikan lagu daerah untuk menantang lawannya. Dan di sela-sela permainan, para tetua adat, baik laki-laki maupun perempuan, menari atau pada bahasa Manggarainya itu danding dan bernyanyi atau pada bahasa Manggarainya itu bata dengan penuh sukacita sambil berjalan secara teratur dan membentuk lingkaran. Dalam permainan caci tidak mementingkan siapa yang kalah dan menang. Mereka tidak ada rasa dendam setelah bermain caci, bahkan meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan dan persahabatan. Permainan caci sendiri merupakan suatu momen budaya yang sifatnya sukacita dan dilakukan dalam upacara adat dan acara khusus. Tarian caci ini dapat dilihat dalam upacara perkawinan atau dalam bahasa Manggarainya itu taeng kawin, syukuran atau penti, baik syukuran membuka ladang baru maupun syukuran hasil panen, syukuran warga kampung, syukuran tahunan, syukuran pentabisan imam, penyambutan tamu kehormatan atau peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kelengkapan kostum tarian caci. Yang pertama ada panggal. Panggal terletak pada bagian kepala, terbuat dari kulit kerbau yang dilapisi kain khas adat Manggarai dan dihiasi ornamen renda, berbentuk persegi ikat, dan pada bagian atasnya itu berbentuk seperti tanduk kerbau dan berhiaskan bulu ekor kambing. Yang kedua, gorong atau giring-giring. Gorong terbuat dari logam yang dikaitkan pada pinggang pemain. Fungsi gorong menambah kegagalan pemain karena suaranya yang berbunyi pada saat pemain bergerak. Yang ketiga ada lipa songke atau kain songke lipa yang merupakan kain sarung berwarna hitam yang bersulam khas Manggarai. Kain dengan dikombinasikan warna-warni yang minim disebut lipa laco, sedangkan yang banyak kombinasi sulamannya disebut dengan jo. Sulaman lipa songke menggunakan benang yang disisipkan di tengah kain tenungan. Pada tarian caci, lipa songke dipakai hanya sebatas lutut.
Yang keempat, tubirapa adalah perhiasan manik-manik yang digunakan pada wajah bersamaan dengan destar. Destar adalah pakaian adat laki-laki yang hampir mirip dengan sapu, dipakai dengan cara dililitkan pada kepala dan berfungsi sebagai pelindung wajah. Yang kelima, selendang dan deki-deki. Selendang diikatkan di pinggang yang juga kain tenunan khas Manggarai, dan deki-deki merupakan aksesoris yang terbuat dari bulu ekor kambing yang berfungsi sebagai pelindung punggung, selain itu melambangkan kejantanan. Yang terakhir, pemain dilengkapi dengan pecut atau larik, perisai atau giling, dan penangkis atau koret, yang mana fungsi dari pecut ini yaitu untuk mencambuk lawan, sedangkan perisai dan penangkis berfungsi untuk menangkis serangan lawan. Sekian dari saya, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dervina Yovita. Di sini saya akan membahas tentang alat musik adat Manggarai. Yang pertama, gong. Gong merupakan alat musik yang terbuat dari leburan logam, perunggu dengan tembaga, dengan permukaan yang bundar. Gong digunakan sebagai alat musik tradisional. Fungsi alat musik gong ini adalah dimainkan sebagai bagian dari upacara keluarga, masyarakat, kerajaan, dan keagamaan. Selain dikenal sebagai alat musik, gong dianggap sebagai harta, mas kawin, pusaka, lambang status pemilik, perangkat upacara. Gong biasanya dimainkan bersama dengan gendang sebagai pengiring suatu tarian dalam ritual adat atau biasa dimainkan pada mbata atau seni musik Manggarai. Yang kedua adalah gendang. Gendang adalah alat musik tradisional Manggarai sejenis drum. Gendang adalah nenek moyang dari masyarakat hukum adat tertentu beserta keturunannya yang berkuasa untuk memerintah seluruh masyarakat hukum adat tertentu. Dalam adat Manggarai, gendang memiliki 3 makna. Yang pertama, gendang sebagai alat musik tradisional. Yang kedua, gendang sebagai rumah adat. Gendang sebagai rumah adat merupakan tempat masyarakat adat melangsungkan atau melakukan upacara adat serta menyelesaikan sengketa atau persoalan adat Manggarai itu sendiri. Yang ketiga adalah gendang sebagai persekutuan masyarakat adat, yang artinya tempat sebuah perkumpulan individu-individu yang dipersatukan oleh ikatan keluarga atau keturunan yang hidup di suatu daerah. Gendang dimainkan pada upacara penti, upacara rasa syukur. Gendang biasanya dianggap sebagai alat musik yang sakral bagi orang Manggarai yang menjadi sarana komunikasi dengan nenek moyang dan pengiring suatu tarian. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Neke Mulni. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang berada di daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak warisan leluhur di Kabupaten Manggarai, ada 5 yang sudah menjadi budaya nasional dan 1 menjadi budaya dunia. Kelima warisan leluhur itu adalah yang pertama tarian caci, yang kedua peti londok, yang ketiga arsitektur rumah gendang dan barunia, dan yang berikutnya itu kampung adat Payakrebo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Yang pertama, Baru Gendang. Baru Gendang merupakan pusat dan sentral pelestarian budaya. Ia merupakan tempat di mana segala proses pelaksanaan budaya dijalankan. Pada Baru Gendang, proses cacam belot atau penyelesaian masalah dilaksanakan, upacara penti atau syukur panen dijalankan, dan juga keberlangsungan segala upacara adat lainnya. Nama Baru Gendang diambil dari salah satu fungsi rumah adat ini sebagai tempat untuk menyimpan perlengkapan caci, tarian tradisional masyarakat Manggarai, dan meliputi gendang, giling atau perisai, dan larik atau cambuk. Fungsi utama Baru Gendang adalah pusat pelestarian budaya. Baru Gendang biasa juga disebut dengan Baru Niang. Nah, Baru Niang adalah rumah tradisional khas dari Kampung Payakrebo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah Baru Niang dibangun mengelilingi sebuah altar tempat sebagai pemujaan Tuhan dan para leluhur yang disebut dengan compan.
Rumah adat Baruniang yang tingginya mencapai 15 meter ini ternyata terbagi menjadi 5 tingkat atau 5 lantai di dalamnya. Nah, tingkat pertama itu adalah disebut sebagai lutur, digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng atau disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk stok pangan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hakeang kode untuk tempat sajian persembahan kepada leluhur. Sekian pembahasan berkaitan dengan rumah adat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah Latifah Jannah. Di sini saya akan membahas mengenai kain adat atau pakaian adat dari Manggarai. Manggarai menjadi salah satu suku yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan pakaian adatnya yang mempunyai nilai-nilai filosofis. Nama pakaian adat tersebut adalah kain songke. Kain ini menjadi pakaian adat wajib yang dipakai oleh wanita suku Manggarai. Pemakaian kain songke bisa dibilang mirip dengan pemakaian sarung. Hanya saja, dalam pemakaiannya tidak bisa sembarangan, dikarenakan ada bagian tertentu yang harus menghadap ke bagian depan. Kain songke ini didominasi oleh warna hitam yang melambangkan keagungan dan kebebasan orang suku Manggarai. Selain itu, setiap motif yang berbeda pada kain songke juga melambangkan nilai yang berbeda pula. Misalnya, pada motif wela kaleng melambangkan ketergantungan manusia dengan alam. Lalu motif ranggong menyimbolkan kejujuran serta kerja keras. Dan motif sui melambangkan jika segala sesuatu itu ada batasannya. Secara keseluruhan, ini adalah pakaian adat dari Manggarai. Yang di atas kepala namanya Bali Belo. Bajunya namanya mbero dan dipadukan dengan kain songke. Sementara untuk pria, pakaian adatnya terdiri dari kemeja putih lengan panjang dan kain songke. Kemudian dilengkapi dengan ikat kepala yang disebut sapu dengan motif seperti batik atau kopiah bermotif songke sebagai pengganti sapu. Pakaian adat ini dilengkapi dengan selendang bermotif songke yang diselempangkan menyilang. Nah, pakaian adat ini dipakai pada saat acara-acara tertentu saja, misalnya acara adat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Andrisiana Kursiman Bunda, saya di sini membawa materi mengenai lagu daerah yang ada di Manggarai. Yang pertama, lagu Lino Cenggo. Lino Cenggo ini menceritakan tentang bahwa keberadaan manusia di dunia ini hanya sekecil saja dan kehidupannya bersifat sementara. Jika kita kaitkan dengan pandemi corona yang menorbankan ribuan jiwa saat ini, maka dalam filosofi Lino Cenggo, keberadaan manusia itu diibaratkan sebagai sebutir pasir di padang gurun Sahara. Bila badai datang seketika, hanyut entah kemana, kecil dan keberadaannya hanya sementara saja. Dan yang kedua itu lagu Becang. Becang ini menceritakan tentang perpisahan. Dan lagu Becang ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai tetapi tidak memiliki. Dan karena cintanya membuat dia sadar bahwa dia selalu merindukan walau tak bisa lagi memiliki. Dan akhirnya dia meminta maaf dalam kesendiriannya bahwa memang itu bukan takdirnya. Dia mengakui bahwa perjalanan cinta seperti itu. Dan yang terakhir, lagu Benggong. Lagu Benggong ini menceritakan tentang sebuah ungkapan mengenai gambaran akan nasib kehidupan orang Manggarai yang miskin dan melarat di bawah kekuasaan Raja Bima. Benggong Banggong berarti sebuah kondisi atau keadaan kehilangan harapan. Tidak adanya tanda-tanda kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan yang didambakan oleh seluruh rakyat Manggarai kala itu. Rasuang tu ita indigo emago secara metaforis mengandung arti tidak adanya pembelaan dari nasib penderitaan. Tidak ada orang tua yang bijak untuk diandalkan dalam mengubah nasib.
Semuanya hanya gonggong-banggong atau ketidakpastian, dan yang terjadi selanjutnya hanyalah berpasrah menerima nasib atau keadaan penderitaan tersebut sampai waktu tiba untuk berubah. Sekian dari saya.